Pernahkah kalian bertanya, bagaimana mungkin sebuah bangsa kecil di sudut Yunani kuno bisa mengguncang dunia? Bagaimana mungkin sekelompok manusia yang lahir dari tanah tandus, dikelilingi pegunungan terjal, dan tanpa kemewahan, mampu menciptakan prajurit paling ditakuti dalam sejarah? Di balik nama itu, Sparta, tersimpan sebuah kisah yang jauh lebih gelap, lebih kuno, dan lebih misterius daripada yang pernah kalian dengar di buku sejarah. Sebuah kisah tentang kelahiran sebuah bangsa yang dibentuk bukan hanya oleh besi dan darah, tetapi oleh disiplin yang melampaui batas manusia dan filosofi yang lebih tajam daripada pedang hoplite. Malam ini, kita tidak sekadar membuka lembaran sejarah. Kita akan membuka pintu menuju rahasia awal terbentuknya bangsa Sparta. Sebuah peradaban yang seakan dirancang oleh tangan-tangan yang memahami betul apa arti kekuatan, keteguhan, dan ketundukan pada aturan alam. Bayangkan sebuah lembah sunyi bernama Lakonia, dibasuh cahaya jingga matahari Mediterania, dikelilingi pegunungan Taygetos yang menjulang seperti penjaga purba. Disinilah segalanya dimulai. Disinilah legenda diterbitkan dari tanah, ditempa oleh penderitaan, dan dipahat oleh waktu. Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana leluhur mereka tiba dan membangun fondasi sebuah bangsa pejuang, filosofi tersembunyi di balik sistem kehidupan Sparta, mengapa ajaran mereka memengaruhi peradaban jauh setelah mereka runtuh, dan apa makna spiritual di balik keberanian yang nyaris tak masuk akal itu. Namun sebelum kita membuka tabirnya lebih jauh, pastikan kalian menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak jiwa yang ikut menyelami misteri sejarah dunia kuno bersama kita. Dan tuliskan di kolom komentar, sampai kota mana video ini tiba, agar kita tahu seberapa jauh cerita ini bergema ke penjuru Nusantara, bahkan dunia. Karena apa yang akan kita ungkap malam ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah kisah tentang manusia, tentang kekuatan, keteguhan, dan rahasia yang selama ribuan tahun hanya berbisik melalui reruntuhan. Selamat datang. Di awal mula terbentuknya bangsa Sparta, sebuah bangsa yang lahir bukan untuk hidup, tapi untuk bertahan. Untuk memahami bagaimana Sparta lahir, kita harus kembali jauh. Lebih jauh dari sekadar catatan sejarah Yunani. Kita harus menelusuri jejak leluhur mereka, kaum Dorian yang datang dari utara seperti bayangan yang turun dari pegunungan. Sebagian sejarawan percaya, bangsa Dorian bukan sekadar penakluk biasa. Mereka membawa pola hidup keras, disiplin nyaris ekstrem, dan keyakinan bahwa kekuatan bukanlah pilihan, tetapi takdir. Ketika mereka tiba di Lakonia, wilayah itu bukan tanah kosong. Sudah ada peradaban yang hidup lebih dulu. Para penduduk asli yang disebut Achaeans, sisa-sisa kejayaan Mycenaean, sebuah kerajaan kuno yang runtuh tanpa sebab yang benar-benar pasti. Seperti ada tangan tak terlihat yang mengatur runtuhnya satu peradaban, agar lahir peradaban lain yang lebih keras, lebih tahan, dan lebih legendaris. Dari pertemuan keras antara pendatang Dorian dan penghuni awal Lakonia inilah benih pertama Sparta ditanam. Namun Sparta tidak tumbuh dari kenyamanan. Ia tumbuh dari konflik, dari kebutuhan untuk bertahan hidup di tanah yang keras, dan dari filosofi sederhana. Jika ingin tetap ada, maka harus menjadi yang terkuat. Sparta kemudian berkembang menjadi kota negara dengan dua raja. Sebuah struktur unik, seakan mereka memahami sejak awal bahwa kekuasaan tunggal membawa kelemahan dan dualitas membawa keseimbangan. Dua raja, satu untuk perang, satu untuk upacara dan hukum, seperti dua mata sebuah makhluk purba yang selalu waspada. Dalam catatan kuno, sering disebutkan sosok misterius, Lycurgus, sang pembuat hukum. Siapakah dia sebenarnya? Sebagian menyebutnya manusia, sebagian lain menyebutnya lebih dari itu, seperti sosok yang diilhamkan oleh kebijaksanaan yang tidak datang dari dunia biasa. Ia tidak hanya membentuk tata negara, tetapi membentuk jiwa Sparta. Sebuah sistem yang menjadikan setiap laki-laki prajurit, setiap perempuan penjaga kekuatan bangsa, dan setiap warga negara
sebagai bagian dari mesin besar yang bergerak dengan satu tujuan, keabadian Sparta. Disinilah letak esoteris Sparta. Mereka percaya bahwa tubuh manusia hanya sekuat tekadnya, bahwa rasa sakit bukan musuh tetapi guru, bahwa keteguhan adalah pintu menuju kebebasan sejati. Nilai-nilai ini dalam banyak hal beririsan dengan prinsip-prinsip spiritual universal yang diajarkan oleh banyak tradisi besar tentang kesabaran, pengendalian diri, dan kemenangan atas ego. Tanpa harus menisbatkan diri pada agama tertentu, nilai-nilai ini selaras dengan hikmah-hikmah luhur yang dijunjung tinggi dalam banyak ajaran, termasuk ajaran yang dekat dengan tanah tempat kita lahir. Namun, mengapa semua ini seolah hilang dari kesadaran masa kini? Mengapa filosofi Sparta tampak seperti rahasia yang hanya berbisik dari puing-puing masa lalu? Karena dunia modern tidak lagi ditempa oleh kesulitan. Kita hidup nyaman, terlalu nyaman, dan melupakan bahwa kekuatan lahir dari perjuangan. Sementara Sparta sejak awal kemunculannya adalah pengingat bahwa manusia dapat melampaui batas dirinya, asalkan ia berani masuk ke dalam penempaan yang benar. Sebelum kita memasuki inti rahasia terbentuknya bangsa pejuang ini, saya ingin bertanya pada kalian yang sedang menonton, sampai kota mana video ini tiba? Tulis di komentar, biar kita tahu seberapa jauh gema kisah Sparta menyentuh tanah-tanah Nusantara dan penjuru dunia. Karena setelah ini, kita masuk ke jantung legenda, ke tempat di mana seorang anak bukan hanya dibesarkan, tetapi ditempa. Untuk memahami bagaimana Sparta menjadi Sparta, kita harus menelusuri inti pertama dari pembentukan bangsa ini. Sistem kehidupan yang dibangun bukan untuk memanjakan manusia, tetapi untuk menciptakan kekuatan yang melampaui batas wajar seorang manusia. Dan semuanya dimulai dari kelahiran. Bayangkan sebuah malam di Lakonia. Bintang-bintang menggantung rendah di atas langit Mediterania, dan di tengah desa-desa kecil, tangis bayi baru lahir menggema. Namun, di Sparta, tangisan itu bukan pertanda kebahagiaan semata. Itu adalah awal ujian. Setiap bayi laki-laki yang lahir dibawa ke dewan tua-tua. Tubuh mungil itu diperiksa dengan mata yang terlatih untuk melihat lebih dari sekadar kulit dan tulang. Mereka mencari tanda-tanda kekuatan, ketahanan, dan kesehatan. Jika bayi itu dianggap tidak cukup kuat, ia tidak dibesarkan. Keputusan yang terdengar kejam bagi dunia modern, tetapi bagi Sparta, ini adalah cara alam berbicara melalui tangan manusia. Begitulah fondasi Sparta dibangun, ketegasan, disiplin, dan penolakan untuk membiarkan kelemahan menjadi bagian dari masa depan mereka. Ketika seorang anak laki-laki mencapai usia 7 tahun, ia memasuki fase yang dikenal sebagai agoge, sistem pendidikan paling keras di dunia kuno. Agoge bukan sekadar sekolah, ia adalah penempaan. Disinilah anak-anak Sparta belajar, bertahan hidup hanya dengan sedikit makanan, mencuri bukan karena nakal, tetapi untuk belajar kecerdikan, tidur di atas anyaman rumput kasar tanpa penutup lembut, dan bertarung bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memahami batas diri. Dalam sistem ini, kegagalan bukan aib, kecuali jika kegagalan itu disertai keluhan. Karena bagi mereka, suara paling lemah dalam diri manusia adalah keluhannya sendiri. Sangat menarik bahwa filosofi ini bergema dengan kebijaksanaan spiritual klasik, bahwa manusia kuat bukan karena tubuhnya, tetapi karena hatinya yang tidak menyerah, bahwa penderitaan bukan hukuman, tetapi pengingat untuk memperkuat jiwa. Sebuah prinsip yang sejalan dengan ajaran keteguhan, kesabaran, dan keberanian dalam banyak tradisi luhur. Namun, agoge bukan sekadar latihan fisik. Ia mengajarkan senyap, ya, kesunyian. Karena dalam diam, manusia mendengar sesuatu yang tidak terdengar ketika ia berbicara. Suara ketenangan, suara tekad, suara keyakinan. Ketika remaja Spartan tumbuh dewasa, mereka tidak hanya menjadi prajurit. Mereka menjadi simbol hidup dari sebuah bangsa yang diciptakan untuk bertahan. Mereka belajar bahwa dinding kota bukanlah batu bata yang tinggi
tetapi tubuh dan jiwa warga negaranya. Di saat kota lain membangun tembok pertahanan, Sparta tidak butuh itu. Mereka mengatakan, "Kami adalah tembok bagi Sparta, dan kami adalah penjaganya." Inilah hal unik yang jarang disebut. Sparta sebenarnya bukan bangsa besar. Jumlah mereka sedikit, tanah mereka keras, dan sumber daya mereka terbatas. Mereka tidak kaya, tidak megah, tidak glamour seperti Athena. Namun, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki bangsa manapun saat itu. Kejelasan tujuan. Mereka tahu siapa mereka. Mereka tahu apa yang harus mereka jaga. Mereka tahu bahwa bangsa kecil yang tahu tujuan akan lebih kuat daripada kerajaan besar yang hidup dalam kelalaian. Disinilah letak rahasia Sparta yang jarang dipahami. Mereka tidak mengandalkan jumlah, mereka mengandalkan kualitas manusia. Mereka tidak mengejar kemewahan, mereka mengejar ketegasan karakter. Mereka tidak takut mati, karena bagi mereka, mati dengan kehormatan lebih mulia daripada hidup dengan ketakutan. Untuk benar-benar memahami Sparta, kita tidak cukup hanya melihat latihan fisik dan kerasnya disiplin mereka. Ada lapisan yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih tersembunyi. Lapisan yang bahkan sebagian sejarawan enggan menyentuhnya. Karena inilah inti sebenarnya. Sparta bukan hanya bangsa pejuang. Sparta adalah sebuah sistem kesadaran. Mari kita mulai dari sebuah fakta yang jarang dibicarakan. 1. Sparta hidup dalam harmonia, keselarasan antara manusia dan takdir. Bangsa Sparta percaya bahwa setiap manusia sudah memiliki peran sejak lahir. Peran itu bukan ditentukan oleh keinginan pribadi, tetapi oleh kebutuhan bangsa, oleh kehendak alam, oleh takdir yang lebih besar dari diri sendiri. Jika seorang laki-laki dilahirkan sebagai calon prajurit, maka seluruh hidupnya adalah perjalanan untuk menemukan bentuk terbaik dari perannya itu. Jika seorang perempuan lahir sebagai penjaga kekuatan bangsa, maka ia akan tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat daripada rata-rata laki-laki dari kota lain. Disinilah keunikannya. Sparta tidak membiarkan ego menentukan jalan hidup seseorang. Yang menentukan adalah tujuan bangsa. Dan di balik konsep itu, tersimpan filosofi yang sejalan dengan banyak ajaran spiritual besar, bahwa manusia harus memahami posisi, amanah, dan tujuan hidupnya, bukan mengejar keinginan sesaat yang melemahkan. Ada hikmah yang dalam di sini. Ketika manusia memahami perannya, ia tidak lagi tersesat. 2. Rahasia kediaman. Kehidupan orang Sparta yang penuh senyap. Di banyak peradaban kuno, orang sering membanggakan kata-kata. Namun di Sparta, diam adalah kebijaksanaan. Mereka sangat menahan diri dari bicara yang tidak perlu. Dan dari kebiasaan inilah lahir istilah lakonik. Ucapan singkat, padat, namun menembus jantung. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa kata-kata yang banyak menguras tenaga, keluhan melemahkan jiwa. Retorika panjang tidak berarti jika tindakan tidak menyertainya. Inilah yang jarang dipahami dunia modern. Sparta membangun mentalitas baja melalui kesunyian. Seperti para sufi yang menemukan ketenangan dalam diam. Seperti para petapa yang menemukan cahaya dalam keteduhan. Sparta juga menemukan kekuatan dalam redupnya suara manusia. Karena dalam sunyi, tekad berbicara. 3. Kehidupan bersama dan rahasia persaudaraan. Satu lagi yang unik, para prajurit Spartan tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup dalam sistem Syssitia, komunitas makan bersama yang memiliki aturan ketat. Setiap prajurit harus menyediakan makanan untuk kelompoknya. Jika tidak mampu, ia tidak boleh bergabung. Jika tidak bergabung, ia dianggap bukan bagian dari Sparta. Mereka menjadikan makanan sebagai simbol. Selama kita makan dari piring yang sama, kita adalah saudara. Ini bukan tentang daging atau gandum, tetapi tentang kedekatan jiwa. Tentang rasa memiliki yang membuat mereka berdiri dalam satu barisan tanpa keraguan. Perhatikan betapa sering bangsa-bangsa runtuh karena persatuan rapuh. Tapi Sparta bertahan selama ratusan tahun karena mereka memelihara ikatan batin yang kuat.
Persaudaraan bukan slogan, itu adalah napas mereka. 4. Perempuan Sparta, rahasia kekuatan bangsa. Sementara di banyak kota Yunani perempuan dipinggirkan, di Sparta, mereka adalah tiang kekuatan bangsa. Mereka dilatih berlari, bergulat, bahkan berlatih fisik untuk memastikan mereka kuat. Bukan untuk perang, tetapi untuk melahirkan generasi yang kuat fisik dan kuat jiwa. Ada pepatah kuno dari ibu Sparta yang terkenal. Kembalilah dengan perisai ini, atau di atasnya. Bukan karena mereka tidak menyayangi anaknya, tapi karena mereka tahu, kehormatan lebih bernilai daripada ketakutan. Perempuan Sparta memahami tanggung jawab besar mereka. Mereka bukan hanya ibu, mereka adalah pendidikan pertama bagi prajurit legendaris. 5. Kenapa dunia modern salah paham tentang Sparta? Dunia modern sering melihat Sparta sebagai bangsa yang kejam, dingin, dan tak berperasaan. Tetapi mereka melewatkan satu hal besar. Sparta bukan bangsa yang mencintai kekerasan. Mereka mencintai ketertiban, ketegasan, dan keteguhan hati. Itulah alasan Sparta dianggap berbahaya, karena dunia sulit memahami kekuatan hati yang lahir dari pengendalian diri, bukan dari amarah. Dan rahasia Sparta ini, jika dipahami dengan benar, menyentuh inti kemanusiaan, bahwa manusia memiliki potensi besar yang bangkit ketika ia hidup dengan disiplin, tujuan, dan keteguhan. Kini kita memasuki bagian terpenting dari perjalanan ini. Bagian ketika kisah Sparta tidak hanya menjadi legenda yang jauh, tetapi menjadi cermin bagi hidup kita hari ini. Karena rahasia bangsa besar tidak diciptakan untuk dikagumi, tetapi untuk diteladani. Sparta mungkin telah runtuh secara fisik, namun jiwa mereka, filosofi mereka, dan disiplin mereka masih bisa kita hidupkan dalam diri kita. Berikut adalah 4 prinsip praktis gaya Sparta yang bisa langsung kalian terapkan mulai hari ini. 1. Agoge dalam diri, membangun kedisiplinan sunyi. Dalam dunia modern, musuh kita bukan pasukan Persia, bukan medan perang Thermopylae. Musuh kita adalah kemalasan, keraguan, dan kelebihan kenyamanan. Untuk itu, kita harus membangun agoge versi pribadi. Tidak perlu ekstrim. Mulailah dari hal kecil namun konsisten. Bangun lebih pagi 20-30 menit dari jadwal biasa. Gunakan waktu itu untuk diam, refleksi, atau olahraga ringan. Latih diri untuk tidak mengeluh saat melakukan tugas yang sulit. Kurangi distraksi. Batasi media sosial dalam periode tertentu. Prinsipnya sederhana namun kuat. Kalau tidak mendisiplinkan diri sendiri, dunia akan mendisiplinkanmu dengan cara yang lebih keras. 2. Senyap Spartan. Mengendalikan ucapan dan keluhan bangsa Sparta sangat paham bahwa kata-kata membentuk realitas. Mereka minim bicara, minim keluhan, karena mereka tahu keluhan melemahkan semangat. Cobalah latihan ini selama 24 jam pertama. Jangan mengeluh. Bahkan dalam hati sekalipun. Jika ingin naik level, lakukan 3 hari, lalu 7 hari. Kalian akan merasakan perubahan. Pikiran lebih fokus, hati lebih tenang, energi tidak bocor, dan keputusan menjadi lebih tegas. Inilah latihan para pejuang sejati. Mengalahkan diri sebelum mengalahkan dunia. 3. Perisai persaudaraan. Bangun lingkungan yang menguatkan. Di Sparta, satu prajurit tidak pernah berdiri sendiri. Mereka saling melindungi, saling menjaga, dan saling menguatkan. Hari ini, kita juga membutuhkan perisai kita. Lingkungan yang tidak menarik kita ke bawah, tetapi mendorong kita naik. Terapkan langkah ini. Jauhkan diri dari teman yang membawa kebiasaan buruk. Dekati teman yang positif, disiplin, dan memiliki tujuan hidup. Bangun komunitas kecil, 2-4 orang saja cukup. Saling mengingatkan, bukan saling menjerumuskan. Ingat, perisai Spartan menjadi kuat karena mereka berdiri berdampingan. Kehidupan modern juga begitu. 4. Latihan tekad. Membiasakan ketidaknyamanan kecil. Sparta tidak mengagungkan penderitaan. Mereka melatih ketahanan.
Kita bisa menirunya dengan cara yang sehat dan terukur. Biasakan mandi air dingin beberapa detik terakhir. Ambil tugas sulit lebih dulu, baru yang mudah. Lakukan hal yang kalian takuti, tapi kalian tahu itu baik untuk pertumbuhan. Jangan langsung menyerah saat tubuh dan pikiran mulai lelah. Ketidaknyamanan kecil ini akan menyiapkan kita menghadapi badai besar dalam hidup. Karena seringkali Allah menguatkan hati seseorang melalui kesulitan yang Ia izinkan, bukan untuk melemahkan, tapi untuk mengangkat. 5. Tujuan Spartan. Temukan satu hal yang ingin kalian capai dengan serius Sparta kecil, tetapi fokus. Tidak semua dilakukan, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tanyakan pada diri kalian, apa satu hal yang ingin kalian perbaiki bulan ini? Apa satu kebiasaan buruk yang ingin kalian tinggalkan? Apa satu cita-cita yang ingin kalian perjuangkan dalam 6 bulan ke depan? Tuliskan, tetapkan, lalu kejar dengan ketegasan ala Sparta. Karena hidup tanpa arah bukan hidup. Itu hanya mengalir tanpa tujuan. Latihan-latihan ini bukan untuk membuat kalian kejam seperti stereotip Sparta. Bukan. Tujuannya untuk membentuk jiwa yang lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi kerasnya kehidupan. Kita telah berjalan jauh malam ini, dari lembah sunyi Lakonia, dari kelahiran anak-anak Spartan yang ditempa oleh alam, hingga rahasia terdalam yang membuat bangsa kecil ini menjadi legenda yang mengguncang dunia. Sparta mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan bukan warisan, kekuatan adalah pilihan. Pilihan untuk disiplin ketika tubuh ingin bermalas-malasan. Pilihan untuk diam ketika hati ingin mengeluh. Pilihan untuk tetap berdiri ketika badai kehidupan mencoba memaksa kita berlutut. Namun yang paling penting, Sparta mengajarkan bahwa sebuah bangsa, sebuah keluarga, bahkan seorang individu hanya akan menjadi kuat ketika ia tahu tujuan hidupnya. Tujuan yang jelas, tekad yang tajam, dan hati yang tidak goyah oleh godaan kenyamanan. Kita bukan hidup di masa peperangan seperti mereka. Kita tidak memegang perisai hoplite atau berdiri di celah Thermopylae. Namun setiap hari, kita berperang dengan musuh yang jauh lebih dekat, diri kita sendiri. Itulah medan perang sejati. Perang untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bermakna. Perang untuk menjaga keluarga, menjaga kehormatan, dan menjaga tujuan hidup kita. Jika Sparta bisa membangun kekuatan dari tanah yang keras dan sumber daya yang minim, maka kita pun bisa membangun hidup yang lebih kuat dari keadaan apapun yang kita miliki sekarang. Kita hanya perlu memulai. Memulai dari disiplin kecil, dari senyap yang menenangkan, dari tujuan yang kita tetapkan malam ini. Sebelum video ini berakhir, ingatlah satu hal. Sparta bukan tempat. Sparta adalah keadaan jiwa. Dan selama tekad kalian menyala, selama kalian menolak menyerah, selama kalian melangkah meski perlahan, ada Sparta di dalam diri kalian. Jika kalian merasakan energi itu, bagikan video ini kepada saudara, teman, atau siapapun yang butuh kekuatan. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena kita masih punya banyak misteri, banyak hikmah, dan banyak perjalanan menuju kedalaman sejarah yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Tulis di komentar, saya membawa perisai Sparta dalam hati saya. Dan sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya. Perjalanan menembus tabir, mencari hikmah, dan menemukan kekuatan di tempat-tempat yang tak pernah kita duga.